Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sama-sama kita kembali memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu setelah kita melaksanakan ibadah maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah jamaah kita dicatat sebagai kebaikan dan amal saleh yang bisa menambah dan memperberat timbangan catatan kebaikan kita. Dan mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu pada malam hari ini bisa menambah ketenangan jiwa, bisa mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, serta bisa mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa bangga untuk berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah mudah-mudahan orang yang senantiasa berupaya untuk memupuk cinta dan kerinduan kita kepada beliau. Mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan keselamatan dan kebahagiaan di hari mahsyar kelak. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini, Kamis yang kedua, kita berbicara seputar asbab penyimpangan di dalam beragama. Sudah banyak asbab yang kita ambil dari buku kecil ini. Yang terakhir yang kita bahas, di antara sebab-sebab yang menjerumuskan seseorang itu terjebak kepada penyimpangan dan kesalahan-kesalahan, itu adalah al-i'lam wal internet. Ini yang terakhir yang sudah kita sampaikan. Teknologi semakin maju, dunia sudah semakin sempit, seolah-olah tidak lagi ada jarak jauh, yang jauh terasa dekat. Cuma kadang-kadang karena teknologi ini yang dekat juga kadang terasa menjadi jauh. Ada orang yang duduk bersama di satu meja, masing-masing sibuk dengan orang yang jauh dengan dia. Tapi yang dekat bersama-sama ini menjadi jauh. Sesama mereka yang dekat-dekat tadi tidak pula ngobrol, karena masing-masing sibuk dengan kawannya yang ada di dunia maya. Jadi yang jauh bisa menjadi dekat, tapi yang dekat terasa jauh. Dulu semangat untuk silaturahim itu kuat sekali, datang langsung untuk mengunjungi. Sekarang semangat untuk mengunjungi itu sudah semakin kurang, karena tidak pun dikunjungi, bisa nampak wajahnya melalui alat yang ada di tangan dia. Itu kemajuan, tapi di satu sisi ternyata itu bisa sebagai sebab terjadinya penyimpangan di dalam kehidupan beragama kita. Kenapa demikian? Karena yang ada di dalam teknologi itu ternyata tidak semuanya positif, sebagaimana banyak yang positif, tapi sebegitu pula banyaknya hal-hal yang negatif. Orang begitu mudah untuk menyebarkan sebuah informasi yang kadang-kadang referensinya nggak jelas. Begitu mudah orang menyebarkan ilmu yang kadang-kadang referensinya juga entah dari mana.
Sehingga ketika dibaca oleh seseorang yang memang dia tidak punya dasar ilmu, kebetulan yang dia baca itu sesuai pula dengan keinginan dan hawa nafsunya. Jadilah itu sebagai pegangan dan referensi. Padahal tidak mustahil apa yang tadi dianggapnya benar justru adalah salah. Kalau dia hanya berpegang kepada hal itu lalu untuk kemudian dia amalkan, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Oleh karena itu, memang kita harus berhati-hati, jangan semata-mata menjadikan teknologi itu satu-satunya referensi dalam beragama kita, dikarenakan oleh semua orang bebas ngomong apa saja, apa yang dia inginkan tanpa filter. Tapi kalau seandainya kita sering duduk di majelis ilmu, kita sering mendengarkan kajian-kajian, atau kita sering membaca buku-buku secara langsung, ketemu nanti sesuatu di Facebook atau di WA atau di apa yang muncul disebabkan oleh kemajuan teknologi tadi, insya Allah orang-orang yang sudah punya dasar seperti itu tidak akan begitu mudah untuk terjebak pada penyimpangan-penyimpangan, khususnya dalam beragama. Karena penyimpangan yang paling berbahaya itu tentu saja adalah penyimpangan di dalam beragama. Karena agama itu sesuatu yang memang harus kita lihat dari panduan yang ada. Tidak mungkin kita mengambil dari panduan yang semau kita. Harus semuanya kita kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, buku ini juga berpesan kepada orang-orang yang aktif bermain di dunia maya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pikirkan baik-baik apa yang di-share, apa yang di-expose, apa yang diletakkan di halaman-halaman dunia maya dia. Karena ketika seandainya ada seseorang yang menjadikan itu sebagai pegangan dan ternyata itu salah dan dia sengaja pula menyebarkan kesalahan itu, berarti dia punya andil di dalam menyalahkan perbuatan dan amalan orang lain. Maka bisa-bisa masuk ke dalam hadis yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada nanti man sanna sunnatan hasanah, tapi ada pula man sanna sunnatan sayyi'ah. Ada orang yang melakukan sesuatu yang baik, yang kemudian menjadi contoh bagi orang lain, maka dia bisa mendapatkan pahala dari amalan orang itu sendiri. Karena dia telah punya andil membuat orang itu beramal baik. Tapi di satu sisi ternyata man sanna sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang melakukan pula sesuatu yang tidak baik untuk kemudian ditiru dan dicontoh pula oleh orang lain, maka bisa-bisa juga dia mendapatkan dosa dari kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka berhati-hati betul kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, ingin berbagi, tengok dulu yang kita bagi itu apa. Karena kadang-kadang semangat berbagi kita tinggi, cuma pengetahuan kita tentang apa yang kita bagi itu bisa saja kurang. Dalam kehidupan beragama kita tidak hanya cukup semangat saja. Semangat saja sangatlah tidak cukup dalam beragama. Tetapi bagaimana semangat beragama diikutkan dengan ilmu. Seandainya kita menyebarkan sesuatu yang kita tahu itu baik, yakin kita bahwa itu adalah sebagai sebuah kebaikan, maka insya Allah itu juga akan menjadi baik bagi kita. Tapi kalau tidak, berarti kita ikut andil dalam menyebarkan keburukan-keburukan. Dia juga berpesan kepada orang yang suka bermain di dunia maya, bermain teknologi, agar juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah, perbanyak zikir kepada Allah, baik dalam keadaan kita bersama-sama maupun dalam keadaan kita bersendiri. Karena saat kita sendiri-sendiri, terkadang lebih mudah kita terjebak kepada dosa. Mungkin saja kita terpelihara dari dosa saat kita bersama-sama dengan orang lain.
karena ada orang yang kita lihat. Tapi ketahuilah, saat kita sendiri tetap ada Allah yang melihat kita. Allah yang tak pernah luput dalam memandang kita, dalam menatap kita, kapan dan dimanapun berada. Oleh karena itu, solusinya bertakwalah kepada Allah di tengah-tengah kemajuan dunia teknologi. Secanggih apapun dunia, kalau bersama kita ada ketakwaan, maka kecanggihan teknologi itu tidak akan bisa merusak agama kita. Tapi kalau seandainya kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pula menguasai dasar-dasar agama, maka kemajuan teknologi jangan-jangan justru membahayakan bagi kehidupan agama kita. Itu pada bagian yang ke-8 yang terakhir dulu yang kita bahas. Sekarang kita akan masuk pada as-sababut tasi'. As-sababut tasi'u, sebab yang ke-9. Nah, berarti malam ini kita ambil sebab penyimpangan dalam beragama yang ke-9, yaitu ittiba'u al-aghlabiyatil musi'ah. Ittiba'u, mengikuti al-aghlabiyah al-musi'ah, mengikuti kelompok mayoritas yang menyimpang. Ini diantara sebab penyimpangan dalam beragama. Dikatakan min asbabil inhirab, diantara sebab-sebab yang akan menggelincirkan kita dalam beragama, yang akan membuat kita terjebak pada penyimpangan dalam beragama, itu adalah ittiba'ul aghlabiyatil musi'ah, mengikuti mayoritas yang menyimpang, wal ihtijaju bi anna aktsaran nasi ala dzalik, dan berhujjah bahwa sesungguhnya kebanyakan manusia seperti itu. Nah, jadi nampaknya tak pula selamanya mayoritas itu berada pada kebenaran. Ketika mayoritas itu berada dalam penyimpangan, dalam hal-hal yang salah, walaupun mereka banyak, maka tidak bisa kita jadikan hujah. Kamu kenapa begitu? Nyala cendera itu yang sadonya. Apa dia dibuat aja itunya? Banyak orang cendera itunya. Banyak orang cendera itu rupa tak bisa jadi pegangan. Kenapa demikian? Karena al-haq itu tidak ditentukan oleh jumlah yang banyak. Kebenaran itu tidak ditentukan oleh jumlah yang banyak. Apalagi kita bicara dalam persoalan agama. Kalau masalah agama, tentu rujukannya bukan kebanyakan orang, bukan mayoritas, tetapi rujukannya tentu saja adalah sesuaikah atau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebuah amalan dikerjakan oleh mayoritas, oleh kebanyakan, tetapi amalan itu ternyata kalau ditimbang melalui Al-Quran dan Sunnah, tidak sejalan atau malah berbeda. Ini kebanyakan orang yang banyak tadi itu berarti tidak lagi bisa menjadi pegangan atau menjadi patokan. Tetapi kalau seandainya ada barangkali dilakukan tidak oleh aghlabiyah, tidak oleh mayoritas, hanya segelintir, tapi kalau ditimbang nanti melalui Al-Quran dan Sunnah, ternyata itu memang yang sesuai, maka disitulah adanya kebenaran itu, adanya al-haq. Ini banyak disindir di dalam Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan hal ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mentaati aktsara man fil ardi, mayoritas orang-orang yang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Berarti yang menyimpang lebih
yang menyimpang lebih banyak. Wa in tuti' aktsara man fil ardi. Jika kamu taati itu yang banyak tadi itu, yang mayoritas itu, yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. In yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Mereka tidaklah mengikuti kecuali hanya dugaan-dugaan saja, hanya persangkaan-persangkaan saja. Inhum illa yadhunnun. Tidak adalah mereka itu kecuali mereka itu hanya berada dalam persangkaannya, bahkan mereka berada dalam kedustaannya. Ini di antara ayat lain. Ada lagi, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Betapa banyak orang yang akan mengingkari meskipun kamu begitu berharap mereka menjadi orang yang beriman. Nabi diutus membawa sebuah risalatul Islam. Tentu saja Nabi sangat berkeinginan risalah yang dia bawa itu diterima dan diyakini oleh banyak orang. Tetapi kata Allah dalam ayat ini, wa ma aktsarun nas, betapa banyak nanti orang yang akan menolak kebenaran itu meskipun kamu sangat berharap mereka menjadi orang-orang yang beriman. Belum lagi ada ayat-ayat yang lain, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur, kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Berarti mayoritas sekali lagi tidak bisa menjadi patokan, menjadi pedoman. Bahkan dalam ayat ini justru sindiran bagi mayoritas yang kebanyakan mereka tidak beriman, tidak bersyukur, tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada justru adalah pujian-pujian untuk orang-orang yang berjumlah sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit hambaku yang bersyukur. Ada juga dalam ayat illal ladzina amanu wa amilus salihat wa qalilum mahum. Kecuali orang-orang beriman dan orang-orang beramal saleh. Jadi yang akan selamat itu orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Wa qalilum mahum. Dan betapa sedikitnya mereka. Maka kalau masih ingat, kita pernah menyampaikan dulu ada riwayat yang datang dari Imam Ahmad menceritakan seseorang yang berdoa yang didengar oleh Umar bin Al-Khattab. Seorang yang berdoa, yang doa itu didengar oleh Umar bin Al-Khattab. Apa doa Umar bin Al-Khattab? Doa seorang pemuda yang didengar oleh Umar tadi itu. Doanya begini, Allahumma ja'alni minal aqallin. Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah saya masuk ke dalam kelompok yang sedikit. Ini doanya. Dengarlah doa itu oleh Umar bin Al-Khattab, dipanggil oleh Umar. Ini apa doa kamu ini? Jarang-jarangnya Umar mendengarkan doa seperti itu. Ya Allah, jadikan saya masuk ke dalam golongan yang sedikit. Apa maksudnya ini, kata Umar bin Al-Khattab? Dijawab oleh pemuda tadi, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bukankah Allah dalam ayat-ayatnya berkata dan memuji orang-orang yang berjumlah sedikit? Disebutnya contoh-contoh ayatnya yang tadi itu, wa qalilum min ibadiyas syakur, wa qalilum mahum. Betapa sedikit hambaku yang beriman beramal saleh, betapa sedikit hambaku yang bersyukur. Berarti dia berdoa minta dimasukkan ke dalam jumlah yang sedikit ini. Apa kata Umar ketika itu? Shadaqta. Kamu benar. Wa kullun nasi afqahu min Umar. Semua orang ternyata lebih faqih, lebih paham dengan agama ini daripada Umar. Itu bentuk dari tawadhu'nya Umar bin Al-Khattab. Ketika ada satu ilmu yang dia tidak tahu, yang dia dapat dari seseorang, langsung dia menganggap bahwa semua orang lebih paham dengan agama ini daripada Umar.
Dan syahidnya di sini adalah ketika Umar mengatakan sadaqta, kamu benar. Berarti yang sedikit itu bisa saja itu yang baik, itu yang benar. Nah, oleh karena itu salah satu dari penyebab penyimpangan itu adalah ketika kita mengikuti al-aglabiyatil musi'ah, mengikuti mayoritas tapi yang menyimpang. Ini dalam berbagai persoalan ini, baik dalam persoalan ibadah maupun dalam persoalan akidah. Oh, kan orang seperti ini akidah orang kebanyakan. Apakah itu jadi patokan untuk sebuah kebenaran? Ternyata tidak. Karena kalau seandainya kebenaran diukur melalui jumlah yang terbanyak, bisa-bisa nanti kebenaran berubah-ubah setiap tahun. Tahun depan kebenarannya berubah lagi, kalau jumlah orangnya sudah berubah pula. 5 tahun berikutnya bisa saja nanti kebenaran berubah lagi. Seandainya satu saat dunia dikuasai oleh Syiah umpamanya, apakah akan berubah Syiah menjadi benar? Jadi sekali lagi, jangan berpegang kepada mayoritas dalam bentuk jumlah untuk membenarkan sesuatu, ibadahkah, akidahkah? Karena banyak orang hari ini yang berpegang kepada jumlah yang banyak itu untuk menganggap kebenaran sesuatu. Kenapa banyak yang menganggap bahwa dalam persoalan sifat-sifat Allah itu sekarang yang benar itu adalah yang ditakwil-takwilkan? Karena katanya mayoritas ulama dunia ini adalah Asy'ariyah. Kan itu katanya? Karena mayoritas dianggap mereka yang mayoritas, lalu kemudian mereka lah yang benar. Ini bisa-bisa terjadi penyimpangan, jangan-jangan bukan itu yang benar. Maka aghlabiyah al-musi'ah itu sama sekali bukan menjadi patokan. Jumlah tidak bisa menjadi patokan. Dalam ibadah, dalam akidah sama saja. Karena yang jadi patokan adalah bagaimana kebenaran itu diukur melalui apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibnu Mas'ud itu ditanya oleh seorang tabi'in yang bernama Umar ibn Maimun. Jadi ada seorang tabi'in namanya Umar ibn Maimun bertanya kepada Abdullah ibnu Mas'ud tentang al-jamaah. Jamaah apa artinya? Jamaah tentu kelompok, tentu banyak kan? Tapi kalau disebut jamaah dalam perkara agama, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa yang akan diikuti itu adalah al-jamaah. Lalu apa itu al-jamaah itu? Dalam beragama kita mesti mengikuti, bahkan disebut-sebutlah sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ini jangan hanya sekedar nama ini. Karena banyak-banyak orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah tapi hanya sekedar nama. Masuk nanti dalam kategori apa yang dikatakan oleh seorang penyair, kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzaka. Semua orang ngaku-ngaku dia adalah calonnya Laila. Tapi Laila sendiri tidak pernah kenal dia. Dan calon Laila kan ya. Lah yang bilang dokek aja Laila kan ya. Laila enggak kenal dia dah. Ngaku-ngaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah tapi ternyata jauh dari ketentuan-ketentuan ahlus sunnah wal jamaah. Ibnu Mas'ud ditanyalah tentang jamaah ini. Apa itu kata Umar ibn Maimun kepada Abdullah ibn Mas'ud? Faqala Abdullah, berkata Abdullah, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ini dia. Al-jama'ah, yang jamaah itu ma wafaqal haq, ma wafaqat al-haq mana tadi? Al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Apa yang sesuai dengan kebenaran
Dan al-haq di sini tentu saja Al-Quran dan Sunnah. Wa in kunta wahdak, meskipun kamu sendiri. Jadi seorang aja bisa disebut jemaah. Begitulah kekuatan kebenaran itu. Jadi kekuatan kebenaran itu membuat satu orang bisa disebut sebagai jemaah. Meskipun dia sendiri, tapi dia yang sesuai dengan Quran dan Sunnah itu. Dan tidak pula sekedar ngaku-ngaku sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Benar-benar sejalan. Karena tidak cukup sekedar ngaku-ngaku saja. Harus benar-benar sesuai. Wa in kunta wahdak. Ini jawaban yang dilontarkan oleh Abdullah ibn Mas'ud kepada Umar ibn Maimun ketika dia tanya tentang makna jemaah. Maka dari sini dapat dipahami bahwa seandainya ada orang yang yatamassakuna bi kitabillahi wa sunnati rasulih, mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang akan disebut sebagai al-jamaah, dan disitulah kebenaran yang perlu untuk diikuti dan dipertahankan. Bukan berarti kebenaran dilihat dari sisi jumlah terbanyak. Karena dalam persoalan jumlah terbanyak, kalau kebenaran untuk jumlah terbanyak, nah itu ada pada demokrasi. Kalau demokrasi ya, kalau seandainya ahlul haq sepakat untuk satu kebenaran, kalau seandainya ahlul batil bersepakat untuk menetapkan satu perbuatan yang ternyata itu salah, tapi ahlul batil sepakat untuk nanda tangan ini benar katanya, bisa itu yang diikuti. Oleh karena itu sama sekali tidak bisa diidentikan antara demokrasi dengan Islam. Karena kebenaran dalam demokrasi itu ditentukan oleh jumlah yang terbanyak. Sidang pemobeko doha. Ada satu perkara yang mau diputuskan. Oleh agama itu sebenarnya adalah haram, tidak boleh. Miras umpamanya. Agama jelas mengharamkan. Tapi kalau seandainya yang bersidang tadi mayoritas mengokekan, meng-ACC, iya, maka miras bisa menjadi boleh. Kalau Islam, enggak. Jadi saya sangat tidak setuju kalau dikatakan demokrasi identik dengan Islam. Enggak bisa. Islam kebenarannya mutlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sementara dalam ketentuan demokrasi kebenaran ditentukan oleh jumlah yang terbanyak. Meskipun batil, tapi kalau banyak yang setuju, apalagi kalau yang sidang itu cenderung pula pada yang kebatilan itu. Tentu saja ACC lah. Yang sesuai hawa nafsu, maka itu akan menjadi patokan, boleh. Tapi dalam Islam tidak. Salah, benar. Meskipun sendiri, tapi kalau itu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka itulah yang benar. Lalu bagaimana dengan hadis yang as-sawadul a'zam? Kalau seandainya terjadi perselisihan, ada sebuah hadis datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya terjadi perselisihan, maka alaikum bisawadil a'zam. Hendaklah kalian berpegang dan mengikuti as-sawadil a'zam. Banyak orang yang memaknai as-sawadil a'zam di sini dengan mayoritas dari segi jumlah. Karena secara letterlek bahasanya as-sawadul a'zam itu ya yang al-a'zam, as-sawad al-a'zam, kelompok yang banyak. Tetapi Abu Nuaim al-Asbahani mengatakan hanya orang jahil lah yang mengatakan bahwa sawadul a'zam itu artinya mayoritas dari segi jumlah. Itu kata Abu Nuaim. Jadi hanya orang jahil lah yang menganggap bahwa as-sawadul a'zam itu maksudnya adalah mayoritas dari segi jumlah. Berarti beliau tidak sepakat untuk mengatakan bahwa as-sawadul a'zam itu dari segi jumlah. Lalu apa maknanya as-sawadul a'zam? Ada beberapa penjelasan yang bisa kita baca dalam persoalan ini. Di antaranya
Alaikum bisawadil a'zam. Yang pertama, maksudnya al-a'zam itu bukan al-a'zam jumlatan, tapi al-a'zamu qadran. Al-a'zamu qadran itu yang paling agung, yang paling mulia, yang paling berkualitas, bukan dari segi jumlah, bukan kuantitas, tapi kualitas. Dan yang paling berkualitas itu kebenarannya ada pada Al-Quran dan ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau mau diartikan juga bahwa al-a'zam itu dari segi jumlah, humul aktsaru adadan, kalau mau itu juga, itu maksudnya adalah fahmuddin alal fitrah, yang memahami persoalan agama ini sesuai dengan fitrah. Itu bisa jadi memang lebih banyak jumlahnya. Umpama di dalam membahas satu persoalan yang berkaitan dengan akidah, dengan eksistensi Allah sebagai Rabb, atau dengan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengatakan bahwa Allah di atas, Allah berada di aras, di atas, itu secara fitrah itu bisa aksaru adadan. Dan itu sudah banyak sekali yang membuktikan. Anak-anak kecil yang belum tahu apa-apa ketika ditanya oleh ayahnya di mana Allah, rata-rata anak itu menunjuk ke atas. Itu fitrah manusia. Kalau seandainya ada orang dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sulit, sudah bingung meminta tolong kepada siapa saja, lalu dia akan menengadah ke arah atas dan menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah itu fitrah? Itu fitrah manusia. Selalu saja, meskipun ada orang yang menolak bahwa Allah di atas, tapi ketika dia ngomong dan nyebut Allah, tangannya selalu nunjuk ke atas. Itu fitrahnya yang sedang berbicara itu. Jadi kalau dibawa, kalau mau diartikan juga dengan al-a'zam itu jumlatan, dari segi jumlah, dari segi adat, bisa dibenarkan, tetapi beragama dengan fitrah. Berapa banyak itu kita lihat secara spontan, tiba-tiba orang menunjuk ke arah atas. Ada dulu seorang pemuda bertanya kepada Abu Hanifah tentang, iya ndak Allah itu ada, apa buktinya? Abu Hanifah bertanya kepada dia, kamu pernah ndak berlayar di tengah lautan? Pernah, katanya. Pernah ketika itu ada angin kencang? Pernah, katanya. Lalu kepada siapa kamu minta tolong? Kepada nakhadah. Kalau seandainya putus harapan kamu kepada nakhadah, apa yang kamu lakukan? Terjadi angin kencang, petir, badai, kapal mau oleng, habis harapan kita kepada orang yang ada di situ, habis harapan kita kepada nakhadanya. Apa yang kamu lakukan pada saat itu? Spontan dia menjawab. Apa jawabannya? Memohon kepada kati aja mandang. Apa kata Abu Hanifah? Itulah bukti bahwa Allah benar-benar ada. Jadi fitrah memang berbicara seperti itu. Nah, oleh karena itu, ayat Al-Quranul Karim ketika menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti ayat yang sudah sering disampaikan dalam kajian-kajian akidah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu secara fitrah manusia akan meyakini bahwa Allah itu maha tinggi dan Allah berada di atas arsy. Karena arsy itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Tidak ada lagi makhluk di atas arsy itu. Arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Sementara Allah adalah Aliyun Hakim. Allah maha tinggi. Wa huwal qahiru fawqa ibadih.
Dialah Allah yang berkuasa fauqa ibadi, di atas hambanya. Lalu kita mengartikan apa? Oh, itu atas itu bukan arah, tapi atas itu kemampuan. Kalau atas itu sekadar diartikan kemampuan, terlalu bodoh kita. Pastilah Allah lebih kuat dari manusia. Ada orang yang mau menyamakan kekuatan Allah dengan manusia? Kan wahwal qahiru fauqa ibadi, dialah Allah yang berkuasa di atas hambanya. Berarti bukan menunjukkan di atas itu bukan arah, tetapi adalah menunjukkan kemampuan. Sesuatu yang sudah pasti adalah Allah lebih segala-galanya daripada makhluk, daripada hamba. Oleh karena itu, tidak ada yang lain maknanya selain daripada fauqa ibadi, berarti di atas hamba, karena Allah yang maha tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ini kan keyakinan mayoritas Pak Ustadz. Sekali lagi, mayoritas tidak bisa menjadi patokan dalam sebuah kebenaran. Mayoritas tidak pernah bisa menjadi patokan dalam sebuah kebenaran, karena kebenaran dalam beragama ditentukan oleh kesesuaiannya dengan Al-Quran atau dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keyakinan yang ada pada generasi terbaik umat yang dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula lah yang harus kita yakini, itu yang harus ada pada keimanan kita, karena itu yang ada di dalam Al-Quran. Allah langsung yang menyampaikan apa yang ada, atau Allah langsung menyampaikan tentang diri dia. Oleh karena itu Ibnul Qayyim al-Jauziyah menambahkan penjelasan tentang makna al-jamaah. Kalau tadi kan keterangannya didapat dari Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Ada makna lain seperti yang pernah disampaikan juga oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim tentang makna jamaah. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Beliau menjelaskan al-jamaah di situ adalah al-jama'atul ula. Al-jama'atul ula, jamaah pertama. Siapa jamaah pertama dalam generasi Islam ini? Adalah generasi sahabat yang langsung dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menjelaskan al-jama'atul ula, jamaah pertama sebelum agama ini dirubah-rubah oleh banyak orang. Berarti perubahan-perubahan banyak terjadi pada generasi setelah itu. Setelah generasi terbaik itu memang banyak penyimpangan, khususnya ketika munculnya berbagai macam bentuk aliran-aliran dalam persoalan akidah yang sering disebut dengan aliran kalam atau ahlul kalam. Kok bisa terjadi perbedaan seperti itu? Padahal mereka juga berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Alasannya juga berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Perlu ditinjau ulang. Alasan seperti itu. Karena sudah banyak hal-hal yang kaidah-kaidah yang mereka gunakan, dan kaidah-kaidah itu bisa saja banyak terjadi atau yang menyebabkan menggiring dia kepada penyimpangan dalam memahami persoalan-persoalan akidah. Akidah itu masalah ketuhanan yang wajib untuk diimani. Tetapi ahlul kalam menjadikan persoalan ketuhanan itu sesuatu yang untuk diperdebatkan. Situ saja sebenarnya sudah sangat memungkinkan untuk salah. Iman itu perkara gaib. Bagaimana mungkin kita memperdebatkan persoalan gaib? Iman itu, sekali lagi, itu perkara gaib. Dan tidak akan ada yang tahu masalah gaib kecuali Allah dan Rasul. Rasul pun tidak akan tahu perkara yang gaib kalau seandainya Allah tidak memberitahukan. Wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada tahu yang gaib itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair.
Itu pengakuan Nabi sendiri dan disebutkan dalam ayat. Kalaulah saya tahu perkara gaib, lastakthartu minal khair. Saya akan senantiasa memperbanyak hal-hal yang baik. Jadi memang hanya Allah yang tahu. La ya'lamul ghaiba illallah. Sehingga dikarenakan hanya oleh Allah yang tahu, maka tugas kita adalah mengimani, meyakini sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak datang penjelasannya, tidak datang penyampaiannya dari Nabi, sulit kita untuk meyakininya. Apalagi kalau berpatokan kan nanti kepada akal dan analisa yang ada. Berpegang kepada akal boleh, tetapi dalam rangka mendukung apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu jadi kata kunci. Berpegang kepada akal, kalau tujuannya untuk memperkuat apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, itu adalah boleh, dianjurkan. Tetapi berpegang kepada akal, lalu kemudian mendahulukan akal daripada nas Al-Quran, ini yang akan menyebabkan terjadi penyimpangan, dan itulah yang banyak telah terjadi penyimpangan akidah dikarenakan oleh mendahulukan akal daripada nas. Nanti insya Allah setelah Isya sedikit kita sambung dan kita jawab dulu suara azan. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wala Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah izin, di sini ada seorang jemaah kita yang sakit dan parah, Pak Edward, dan berujung di rumah sakit Awal Bos Panang. Beliau sakit yang cukup mengkhawatirkan, tapi biasanya duduk di sebelah bagian kanan dan perlu biaya yang cukup besar. Mari sama-sama kita bantu beliau untuk meringankan biaya pengobatannya. Baik, sembari Pak dan bantuan kita kumpulkan pada Ustaz, kita silakan untuk melanjutkan media. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Ada satu hadis yang mendukung bahwa sesungguhnya kebenaran itu tidak dipandang dari segi jumlah. Bahkan kalau seandainya jumlah yang banyak itu salah, kita ikuti juga, berarti akan terjadi penyimpangan. Hadis itu adalah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ata al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Islam ini datang dianggap asing. Ketika Islam pertama kali dibawa oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah jahiliyah, itu benar-benar dianggap sebagai asing. Yang selama ini mereka meyakini ada banyak Tuhan, tidak mungkinlah Tuhan itu satu katanya. Sekarang datang Rasulullah SAW untuk menyampaikan bahwa la ilaha illallah, Allahus samad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, asing bagi orang-orang jahiliyah ketika itu. Jadi al-islamu ata ghariban wa sayaudu ghariba, akan kembali pula nanti dianggap sebagai sesuatu yang asing. Ganji aja so. Apa yang diharamkan oleh Islam sekarang malah justru ingin kembali dibolehkan, dirubah menjadi halal. Zina mau dihalalkan, LGBT mau dianggap sebagai hak azazi, riba juga mau dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Berarti akan kembali dianggap asing. Terasa enggak kebenaran apa yang ada pada hadis ini? Al-islamu ata ghariban wa sayaudu ghariba, akan kembali pula dianggap sebagai sesuatu yang asing di tengah-tengah masyarakat. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing tadi itu. Artinya ketika ada orang tetap bertahan di atas sesuatu yang dianggap asing tadi, maka itulah yang berbahagia. Hadis ini mengisyaratkan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah. Kalau terasing tentu sekali nggak mungkin orang mayoritas terasing kan? Keterasingan itu pasti pada yang sedikit. Nah, ketika Nabi yang mengatakan fatuba lil ghuraba, berarti sekali lagi standar untuk sebuah kebenaran bukanlah jumlah, tapi kebenaran ditentukan sesuaikah atau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu dapatlah kita pastikan bahwa alaikum bisawadil a'zam itu sama sekali bukan untuk menunjukkan jumlah yang banyak, tetapi al-a'zamu qadran, bahkan ada di antara ulama yang memahaminya yutlaqu 'ala sahabah wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan. Jadi ada di antara para ulama yang memaknainya bahwa as-sawadul a'zam itu yutlaqu 'ala sahabah,
Itu sebenarnya adalah yang dimaksud sahabat dan juga tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Artinya yang mengikuti manhaj yang ada pada kalangan sahabat dan juga tabi'in. Kalau seperti itu, humul aktsaru adadan wa humul aqwa. Mereka jumlahnya banyak dan mereka adalah al-aqwa. Al-aqwa itu berarti lebih kuat. Karena memang kebenaran itu selalu kuat. Kita kalau berada di atas kebenaran, kuat kita, berani kita. Tetapi seandainya berada di atas penyimpangan dan kebohongan, akan selalu diikuti oleh ketakutan. Kalau berada pada jalan yang benar, menjadi terasa kuat dan berani. Tapi kalau berada di atas kesalahan dan kedustaan, penyimpangan, kita selalu dihantui oleh kekhawatiran dan rasa takut, kita justru menjadi lemah. Nah, inilah pada poin yang ke-9, as-sababut tasi', yang juga ternyata di antara sebab terjadinya penyimpangan dalam beragama, seandainya kita mengikuti mayoritas yang menyimpang. Kalau mayoritasnya berada pada kebenaran sesuai Quran Sunnah, tidak apa-apa. Karena memang bukan kena banyaknya, tapi kena Quran dan Sunnahnya. Kalau hanya sekedar banyak, berarti bukan menjadi patokan. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Tidak masuk pada as-sababul asyir, karena waktu barangkali tidak cukup. Mungkin ada 1 menit, 2 menit, seandainya ada pertanyaan. Aras itu min asyrafil makhlukat. Makhluk Allah yang paling mulia. Itu aras. Allah tidak pernah membutuhkan aras. Karena Allah adalah Khalik. Aras adalah makhluk. Tidak mungkin Allah butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Karena tempat itu juga adalah makhluk. Oleh karena itu, keberadaan Allah di atas aras bukan karena dia membutuhkan aras. Lalu kenapa kita yakini? Karena dia yang mengatakan. Yang bilang Allah di atas aras siapa? Allah. Maka kita yakini. Tapi jangan pernah meyakini bahwa Allah butuh kepada aras. Allah itu maha segala-galanya. Maha kuat, maha perkasa, maha mulia, maha penyayang, maha pemberi rezeki. Semua sifat terbaik ada pada Allah dan maha semua. Dan semua sifat itu suci dari aib dan kekurangan. Kalau seandainya dikatakan Allah butuh kepada aras, berarti itu kekurangan bagi Allah dan itu mustahil. Bahkan kita tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Kira-kira berapa jarak antara Allah dengan aras? Wallahu a'lam. Seperti apa Allah di atas aras? Wallahu a'lam. Kita hanya wajib meyakininya karena dia yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas aras. Seperti apa? Jangan ditanya. Ini dulu yang ketika Imam Malik karena ditanya oleh seorang pemuda. Pertanyaannya itu seperti apa Allah berada di atas aras itu. Apa jawaban Imam Malik ketika itu? Istawa itu kata Imam Malik maklum. Makna istawa itu maklum. Orang Arab kalau sudah ngomong Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, semua mereka paham dengan makna istawa. Maknanya wal kaifu majhul. Tapi bagaimana dia di atas aras majhul, wallahu a'lam. Kenapa kita tidak tahu? Nabi kita tidak beritahu. Nabi kita tidak pernah menyampaikan seperti apanya.
Kalau ada pula tuduhan-tuduhan, karena ada pula yang melancarkan tuduhan, katanya bahwa ada orang-orang yang menganggap bahwa Allah itu duduk bersila, dia seperti seorang pemuda yang ada jenggotnya. Kan ada yang tuduhan-tuduhan seperti itu. Itu kebohongan. Nabi kita tidak pernah menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Maka Imam Malik juga mengatakan wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Berarti kita wajib percaya. Kenapa wajib percaya? Allah yang menyampaikan. Wasu'alu anhu bid'ah. Menanyakan perkara ini perkara bid'ah, ini baru nih kata Imam Malik. Tidak pernah pertanyaan itu sebelumnya didengar oleh Imam Malik. Maka dia bilang wasu'alu anhu bid'ah. Disuruh pada alau pajirannya. Contoh kurang sehat akalnya. Maka menanyakan sesuatu yang gaib, yang tidak mungkin ada jawaban, hanya datang berarti dari orang yang akalnya kurang sehat. Karena tugas kita dalam mengimaninya bukan untuk mendalami seperti apa, karena kalau seperti apa itu nanti untuk yang gaib mesti disampaikan berdasarkan wahyu. Kalau ada wahyu ambil, kalau tidak, maka berarti kita tinggal mengimaninya tanpa mencari sesuatu yang jelas, yang pasti. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada satupun yang serupa dengan Allah. Berarti istawanya Allah tidak sama dengan istawanya raja di atas singgasananya. Itu yang pasti. Harus kita yakini seperti itu karena Allah yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masih ada? Ada ndak ayat yang mengatakan bahwa Allah berada di Bukit Tursina? Allah katakan istawa ala tur umpamanya. Ada? Tidak ada. Berarti Nabi Musa mendengarkan suara. Bahkan orang Mu'tazilah pun menolak bahwa Nabi Musa mendengar suara. Karena kalam Allah itu, ini lagi-lagi panjang pula ceritanya nanti. Kalam Allah itu oleh sebahagian, termasuk seperti Mu'tazilah umpamanya, dan bahkan juga dari Asy'ariyah, kalam Allah itu la bisautin wala biharfin, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Karena kalau ada huruf dan suara berarti sama dengan makhluk. Ini analisa-analisa untuk hal-hal yang gaib yang tidak akan mendatangkan satu keyakinan yang pasti. Nyakal jangan masjidnya. Sekarang Al-Quran itu kalam Allah atau tidak? Ada hurufnya kan? Kalau begitu berarti Al-Quran itu kalam lafzi. Ini kata Asy'ariyah nih, kalam lafzi. Dan dibagilah kalam Allah jadi dua. Ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Kalam nafsi itu perkataan hati awak. Karena awak kadang-kadang terlintas sesuatu di hati awak, tapi awak tidak mengucapkan sesuatu. Oh kalau gitu sama, itu Allah aja makhluk lah dulu, itu kalam jiwa Allah ya. Jadi lari dari penyerupaan, tapi terjebak kepada penyerupaan yang lain. Sama dengan mengartikan istawa. Istawa itu kalau diartikan berada di atas aras atau bersemayam, berarti sama dengan makhluk. Maka diartikanlah istaula. Apa arti istaula? Menguasai. Makhluk menguasai juga enggak? Ada enggak makhluk menguasai? Berarti sama itu makhluk itu. Berarti lari dari satu penyerupaan, terjebak kepada penyerupaan yang lain. Dibagi-bagilah, ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Sementara pembagian itu tidak pernah memang kita dapatkan penjelasannya, keterangannya dari generasi yang terbaik. Nah, oleh karena itu yakini sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, karena Allah yang mengatakan bahwa dia berada di atas
Aras, tapi Allah tak pernah mengatakan bahwa dia berada di Bukit Tur Sina. Yang didengar oleh Nabi Musa berarti suara. Apakah sulit bagi Allah untuk memperdengarkan suara? Yang didengar Nabi Musa apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Wallahu a'lam. Nah, jadi wallahu a'lam. Kalau Sufi dengan Syiah itu ada korelasi yang sangat kuat. Antara Sufi dengan Syiah itu ada korelasi yang memang sangat kuat. Bahkan tokoh-tokoh Sufi itu kebanyakan juga dari Syiah. Jalaluddin Ar-Rumi itu sebenarnya berasal dari tokoh Syiah dari Persia. Adapun dengan Al-Asy'ariyah itu satu kelompok yang tersendiri, yang dicetus oleh seorang imam, Abul Hasan Al-Asy'ari. Tentu tidak akan bisa disamakan, tapi sekira penjelasannya tentu tidak bisa singkat. Penjelasannya tentu akan akan memerlukan waktu. Mudah-mudahan ada waktu kita untuk memberikan penjelasan tentang itu, insya Allah. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga majelis kita menjadi ibadah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kesalahan, hal-hal yang benar yang saya sampaikan semata-mata bimbingan dari Allah. Kalau ada yang keliru itu benar-benar karena kekurangan ilmu saya. Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah juga mengampuninya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.